warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, pada kesempatan tausiah kali ini saya akan sampaikan materi tentang rahasia istighfar. Ini saya sampaikan mengingat kita ini sebagai manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya tidak bisa luput dari melakukan kesalahan, kehilafan, dosa, bahkan mungkin maksiat, baik yang sengaja maupun yang tidak. Itulah yang sering terjadi pada diri kita. Namun demikian, di dalam ajaran Islam mengajarkan ketika kita melakukan satu kesalahan, ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka yang terbaik sikap kita adalah segera menyadari lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam, maksudnya setiap manusia itu pasti mempunyai kesalahan, pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah bertobat, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tobat yang paling baik adalah dengan cara mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Selagi kita segera berbuat begitu, Allah pasti akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Dalam Al-Quran surat An-Najm ayat 32, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahish illal lamam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Artinya orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji selain dari kesalahan-kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Saudaraku para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah, jadi di dalam ayat itu tadi disebutkan dengan jelas, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu itu sangat luas ampunannya. Allah pasti akan mengampuni siapapun dari hamba-hambanya yang pernah melakukan perbuatan dosa. Allah pasti akan memaafkan kepada hamba-hambanya yang pernah melakukan kesalahan dan akan menutupi kesalahan-kesalahan. Maka dengan merutinkan membaca istighfar, ini nanti akan bisa mendatangkan ketenangan batin. Sebab di sanalah Allah melimpahkan rahmat-Nya, Allah memberikan ampunannya yang tidak terbatas kepada kita. Untuk itu, mari kita perbanyak istighfar dalam setiap sholat kita, terutama dengan sepenuh penyesalan atas dosa yang pernah kita lakukan, dan dengan setulus pengharapan kepada maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan demikian kita akan termasuk dalam golongan manusia yang berbahagia kelak di hari kiamat nanti, terutama pada saat yaumul hisab,
Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, berbahagialah mereka yang mendapati lembaran-lembaran ampunan yang dipenuhi dengan istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Tabrani. Saudaraku para pendengar penyejuk hati yang dirahmati oleh Allah. Jadi istighfar ini merupakan satu permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ulang-ulang, insya Allah segala apa yang kita inginkan bisa tercapai. Sebagai contoh, dahulu ada seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Ketika ditanya oleh jamaahnya, salah satu jamaahnya menanyakan, Syekh, saya punya persoalan bahwa daerah saya gersang karena sudah lama tidak ada hujan sehingga kami tidak bisa bercocok tanam. Apa yang harus aku lakukan ya Syekh? Beliau hanya menjawab, kamu beristighfarlah kepada Allah. Insya Allah apa yang kamu inginkan tercapai. Kemudian datang lagi seseorang yang mengadukan tentang kemiskinannya. Dia mengadukan dalam kehidupan sehari-hari kebutuhannya selalu kurang. Lalu meminta saran kepada Syekh, apa yang harus saya lakukan? Imam Al-Basri pun kemudian menjawab, kalau begitu kamu banyak beristighfar kepada Allah. Insya Allah dengan istighfarmu yang banyak, apa yang kamu inginkan bisa terpenuhi. Kemudian datang lagi dua orang laki-laki dan perempuan yang ternyata itu adalah suami istri. Lalu kemudian menyampaikan, Syekh, kami suami istri sudah 10 tahun menikah belum punya anak. Sedangkan kami sangat mendambakan keturunan. Apa yang harus saya lakukan? Syekh pun menjawab, kalau begitu kamu pun berdua harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku para pendengar penyejuk hati yang dirahmati Allah. 3 persoalan, 3 masalah yang berbeda dijawab oleh sang imam besar kita Hasan Al-Basri. Ketika ditanyakan oleh pembantunya kenapa 3 persoalan itu jawabannya hanya 1, ternyata beliau Syekh Imam Hasan Al-Basri mengutip dari Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang menyebutkan bahwa maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan kepadamu hujan yang lebat, akan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Itulah jawaban dari sang imam menjawab persoalan-persoalan jamaahnya dengan Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12. Saudaraku para pendengar penyejuk hati yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, istighfar ini sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Bahkan Allah akan mendatangkan rezeki kepada kita dan akan memberikan kemudahan-kemudahan jalan hidup kita. Hal ini disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan
wa min kulli dhaiqin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya manusia, ya, barang siapa yang sering melakukan memperbanyak istighfar kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untuknya setiap kesedihan itu ada kelapangan. Di setiap kesempitan akan ada jalan keluarnya, dan akan diberinya jalan keluar yang tidak dinyana-nyana. Itulah rahasia daripada istighfar. Maka kenapa sebelum kita berdoa memohon kepada Allah, supaya kita mengawalinya dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, mengakui segala kesalahan. Semoga ini bermanfaat dan menjadi petunjuk buat kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.